Halo Bre, kembali lagi di channel Imelis Movie, channel yang ngebahas dan ngerangkum film-film seru. Sebelum Mimin mulai alur ceritanya, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, biar kalian gak ketinggalan film-film seru lainnya. Di video kali ini, Mimin akan ngebahas alur cerita film yang berjudul The Georgie, yang rilis tahun 2025. Jadi film ini menceritakan tentang dua orang sniper yang menjaga sebuah tempat, tapi tanpa mereka ketahui, tempat yang mereka jaga, terdapat sesuatu yang mengerikan. Bagaimana keseruan ceritanya? Gak pakai lama-lama, langsung aja kita simak alur ceritanya. Cekicrot. Film dimulai, di mana ada seorang sniper wanita, bernama Luna, yang baru saja bangun di tempat persembunyiannya. Saat itu, ia sedang mendapatkan pekerjaan, untuk membunuh seorang dewan pemerintahan, yang sebentar lagi, akan datang di sebuah bandara, yang jaraknya tidak jauh dari lokasi ia berada. Setelah beberapa lama menunggu, pesawat yang membawa dewan itu pun datang. Dan begitu anggota dewan itu keluar dari pesawat, wanita itu pun langsung menembak tepat di kepalanya. Kemudian scene berpindah ke seorang pria, yang bernama Anoy, yang terbangun, karena mimpi buruk. Anoy ini merupakan mantan pasukan pengintai negara, yang sangat ahli menembak menggunakan sniper. Diketahui, sudah 2 tahun ini, Anoy selalu mengalami mimpi buruk saat ia tidur malam hari, karena tugas sebelumnya, yang sudah membunuh banyak orang. Untuk mengobati kesendiriannya, ia pun selalu pergi ke pantai saat malam hari, dan menyendiri hingga pagi hari tiba. Meskipun Anoy ini, sudah tidak lagi jadi pasukan, ia tetap menerima job, dari siapapun yang ingin membayar kemampuannya, untuk membuat orang sekarat, ataupun membunuh seseorang. Di saat itu juga, Anoy mendapatkan job dari mantan atasannya. Ia lalu dibawa ke sebuah tempat, dan bertemu dengan seorang wanita tua, yang bernama Ma Ipah, yang ingin menyewa jasa Anoy. Sebelum memberi job ke Anoy, Ma Ipah pun menanyainya terlebih dahulu, apakah Anoy ini mempunyai keluarga? Yang kemudian dijawab oleh Anoy, kalau ia sudah tidak memiliki keluarga. Karena Anoy sudah tidak mempunyai keluarga, dan prestasi menembaknya sangat bagus, Ma Ipah pun setuju, untuk merekrut Anoy. Sementara itu di tempat lain, Luna sedang menemui ayahnya yang berada di makam ibunya. Ayah Luna, kemudian mengatakan, kalau ia tidak menyukai pekerjaan Luna, sebagai pembunuh bayaran, dan meminta Luna untuk berhenti dari pekerjaannya itu, dan menyuruhnya beralih ke pekerjaan lain. Tentu saja Luna pun menolak, karena ia baru saja mendapatkan pekerjaan yang bayarannya sangat tinggi. Mengetahui anaknya yang bangor, ayahnya pun memberitahukannya, kalau ia sedang menderita penyakit komplikasi yang parah. Gak cuma itu, ia juga memberitahu kalau umurnya sudah tidak lama lagi, karena dokter sudah mendiagnosis dirinya, dan waktu hidupnya sudah sebentar lagi. Ayahnya pun berencana melakukan bundir di tanggal 14 Februari. Mengetahui ayahnya yang jujur akan penyakitnya, Luna pun hanya terdiam. Lalu kita kembali ke Anoy, yang entah mengapa, sudah berada di sebuah pesawat. Anoy kemudian diberikan peta, dan diminta untuk pergi ke arah barat, setelah mendarat nanti. Saat pesawat sudah ada di titik pendaratan, Anoy pun mulai terjun menggunakan parasut. Setelah mendarat, Anoy kemudian berjalan ke arah barat. Anoy pun sampai di lokasi tujuan, yang tepatnya berada di samping jurang. Di sana Anoy bertemu dengan seorang anggota militer bernama
Kiwil, yang tampaknya sangat senang dengan kedatangan Anoy. Man, am I glad to see you. Completely self-sufficient, which is Kiwil kemudian membawa Anoy ke menara pos di pinggir jurang. Di sanalah Anoy akan menetap, tapi Anoy masih merasa bingung karena ia belum mendapat misi yang jelas dari atasannya. Disinilah Kiwil menjelaskan kalau ia akan menggantikan dirinya untuk menjaga menara ini untuk beberapa waktu. Kiwil kemudian memberitahukan Anoy tugas apa saja yang mesti dilakukannya di tempat ini. Seperti memeriksa ranjau di tepi jurang, melapor ke kantor pusat setiap 30 hari sekali, menjaga pemancar satelit yang tersembunyi, dan yang terpenting, Anoy harus menjaga perangkat perusak sinyal satelit, agar tempat ini tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Dan tugas utama yang paling penting adalah agar Anoy mencegah sesuatu yang berada di dalam jurang, jangan sampai naik ke atas. Untuk memperjelasnya, Kiwil pun melemparkan bom ke dalam jurang, yang kemudian langsung terdengar suara yang mengerikan. Kiwil mengatakan, kalau sosok di dalam jurang ini adalah orang hampa, atau Hollow Man. Kiwil juga menceritakan, kalau di masa lalu, ada satu batalion yang dikirim untuk membasmi makhluk di dalam sana. Namun, sampai saat ini, tidak ada satupun prajurit yang keluar dari dalam jurang tersebut. Dan yang terpenting lagi, Anoy harus menjaga alat pemancarnya. Kalau sampai semua pemancar itu rusak, akibat diserang, maka pihak pusat akan mengaktifkan protokol kuda liar, yang sampai saat ini Anoy pun tidak tahu apa protokol yang dimaksud itu. Kiwil juga memberitahukan, ada menara di seberang yang juga dijaga orang seperti Anoy. Namun, Anoy tidak perlu memperdulikan orang yang menjaga di menara seberang, karena mereka sama-sama menjaga, agar makhluk hampa tersebut tidak naik ke atas. but if you hear those air raid sirens, Keesokan harinya, Kiwil berpamitan ke Anoy. Singkat cerita, setelah Kiwil di titik penjemputan, Kiwil dijemput oleh satu unit helikopter, tapi saat Kiwil hendak sampai ke helikopter, tiba-tiba atasannya menembak mati Kiwil. Yang ternyata, Maipah lah yang menyuruh menembak mati Kiwil, agar makhluk yang ada di sana tidak diceritakan dan tersebar ke masyarakat. Anoy kemudian menjalankan hari-harinya di sana, seperti makan, menulis, mengecek menara pemancar, dan melaporkannya ke pusat setiap 30 hari sekali. Setelah membuat laporan, Anoy berniat membaca buku yang ada di sana, tapi Anoy gak sengaja melihat tulisan di balik tembok, yang ditulis dari penjaga-penjaga sebelumnya, termasuk Kiwil, dan orang yang pertama menjaga tempat ini, adalah Kapten Jack. Pada suatu hari, ketika Anoy sedang memetik sayuran, ia dikejutkan dengan suara gergaji mesin, yang berasal dari menara seberang. Dan setelah dilihat dari teropong, penjaga di seberang sana, adalah wanita yang ternyata adalah Luna. Di malam harinya, Anoy pun kembali mimpi buruk. Tapi kali ini, ia sangat panik yang membuat kakinya pun terluka terkena pecahan gelas. Dan setelah mengobati lukanya, Anoy pun iseng melihat menara seberang, dan ia melihat Luna sama seperti dirinya, sama-sama kesepian. Di malam berikutnya, Luna merayakan hari ulang tahunnya seorang diri. Dan malam itu, Luna pun mengambil senjatanya, dan menembakkannya, sehingga membuat Anoy pun melihatnya dari teropong, yang ternyata Luna ingin kenalan dengan Anoy, dengan menuliskannya di buku. Anoy yang juga merasa kesepian, tentu saja merespon Luna, dan setelah mengetahui kalau hari ini Luna ulang tahun, Anoy pun mengajaknya merayakannya, dengan cara minum-minum dari jarak jauh. Gak cuma itu, Luna juga menantang Anoy untuk menunjukkan seberapa hebat Anoy dalam menembak. Awalnya Anoy menolak, namun setelah Luna menunjukkan kemampuannya, ia pun membalasnya dengan menembak botol dengan tepat sasaran. Namun di saat itu juga,
Luna melihat sesuatu yang mendekati Anoy dari tepi jurang. Luna lalu memberikan kode ke Anoy, kalau ada sesuatu di bawah. Dan benar saja, ketika diperiksa, Anoy melihat sosok makhluk penuh akar, yang sedang memanjat ke arahnya. Anoy pun menembaki sosok-sosok tersebut. Dan karena jumlahnya begitu banyak, Luna pun membantu Anoy, dengan menembaki makhluk tersebut. Setelah makhluk-makhluk tersebut di wilayah Anoy sudah tidak ada, Luna tiba-tiba merasa ada sesuatu di bawah menaranya, dan benar saja, ada satu makhluk yang tiba-tiba merangkak ke arahnya. Luna dan Anoy pun kemudian saling membantu untuk menjatuhkan makhluk-makhluk tersebut. Sayangnya dalam serangan itu, Luna terluka akibat ledakan ranjau. Meskipun begitu, mereka terus menembaki makhluk-makhluk itu, sampai tidak ada lagi yang berani memanjatnya. Keesokan paginya, saat Anoy sedang mengganti ranjau-ranjau yang semalam meledak, tiba-tiba ada drone yang keluar dari dalam jurang. Hal ini pun membuat Anoy bingung, karena drone tersebut sama sekali tidak dianggap sebagai ancaman oleh sistem pertahanan menara. Hari demi hari, waktu demi waktu silih berganti. Luna dan Anoy pun tanpa henti menjalin komunikasi. Meskipun ada jarak di antara mereka, tetapi keduanya terlihat semakin akrab. Sampai akhirnya, di tanggal 14 Februari, Anoy pun mendapati Luna, yang sedang menangis sambil melihat foto ayahnya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kalau ayah Luna melakukan bundir pada tanggal tersebut. Melihat Luna yang membutuhkan teman, dan Anoy juga merasa sendiri, ia pun memutuskan menyeberangi jurang. Anoy kemudian menyiapkan segala peralatan untuk menyeberangi jurang, seperti basoka yang dimodifikasi, dan juga kabel panjang. Aksi si Anoy ini menarik perhatian Luna, dan membuat Luna merasa senang, karena Anoy bukan pria yang cupu. Anoy kemudian menembakkan basoka modifikasinya ke arah seberang menara Luna, dan setelah kabel sudah diikat kencang, Anoy pun mengambil beberapa bunga untuk Luna. Kemudian Anoy pun mulai menyeberangi jurang, dan keduanya pun saling bertatap muka, untuk pertama kalinya. Singkat cerita, mereka kemudian makan malam bersama, dan bercerita tentang kehidupan masing-masing, sebelum berada di sini. 3,800 meters. How are we gonna get the evidence? What's the truth about this place? Setelah selesai makan, keduanya lanjut berdansa bersama, dan di saat inilah, mereka juga bercocok tanam. Setelah keduanya selesai bercocok tanam, mereka lanjut mengobrol di balkon. Anoy pun mulai membuat Luna salting, dengan mengatakan ke Luna, bahwa cintanya Anoy ke Luna, bukan seperti Baygon yang hanya bertahan 8 jam, tapi cintanya seperti Rexona, yang setia setiap saat. Keesokan paginya, Anoy kemudian kembali ke menaranya, untuk menjalankan tugasnya. Sebelum menyeberang, Anoy pun mengatakan kalau ia sangat mencintai Luna. Ketika Anoy mulai menyeberang, tiba-tiba ada salah satu makhluk yang sedang memanjat tebing, di mana makhluk itu menyentuh ranjau dan meledak, yang menyebabkan tali untuk menyeberang putus, serta menyebabkan Anoy jatuh ke jurang. Melihat hal itu, Luna pun langsung nekat terjun ke jurang, untuk menyelamatkan Anoy. Namun karena Luna tidak pernah memasuki jurang, ia pun mendarat di sungai dan membuat kompasnya terjatuh. Sementara itu, Anoy yang tersangkut di pohon kering, dikejutkan dengan sosok makhluk yang mirip kelabang, yang ingin memakannya. Untung saja, Anoy masih mempunyai senjata, dan ia berhasil membunuh monster tersebut. Tapi saat Anoy terjatuh, ia terperangkap dengan getah pohon yang sangat lengket.
Dan untungnya, Luna pun datang menyelamatkan Anoy. What is this place? Setelah selamat dari pohon, keduanya kemudian diserang oleh makhluk yang menunggang kuda. Dengan berbekal senapan yang mereka bawa, keduanya akhirnya berhasil membunuh makhluk tersebut. Saat itu juga, Anoy mengecek salah satu tubuh makhluk itu, dan mengetahui bahwa makhluk tersebut adalah pasukan batalion yang dikirim ke sini di masa lalu. We should keep moving. Keduanya kemudian lanjut berjalan, dan melihat area sekeliling yang penuh dengan tengkorak manusia, yang termakan oleh tumbuhan. Gak cuma itu, tempat ini pun dipenuhi kabut yang sangat tebal. Dan yang membuat mereka terkejut, ternyata di tempat ini terdapat pangkalan militer, yang sudah dipenuhi tumbuhan merambat. Mereka pun kemudian masuk ke dalam gereja, yang mana di tempat itu juga, terdapat tengkorak-tengkorak manusia. Di saat itu juga, mereka diserang oleh puluhan laba-laba yang berkepala tengkorak. Tak sampai di situ, mereka juga diserang oleh makhluk yang menerobos masuk dari luar gereja. Namun karena mereka kewalahan, Luna dan Anoy pun melarikan diri ke dalam bunker. Di dalam bunker itu, keduanya menemukan laboratorium, yang sudah lama ditinggalkan. Mereka menemukan sebuah proyektor, dan menghidupkannya, di mana ada sebuah rekaman ilmuwan di masa lalu. Di mana di rekaman tersebut, seorang ilmuwan memberitahukan, bahwa pada masa itu Amerika dan negara Timur, memerintahkan para ilmuwan membuat bom atom biokimia, yang daya ledak serta efeknya sangat mengerikan. Namun saat bom itu hampir rampung, gempa bumi dahsyat pun melanda tempat ini. Akibatnya, lab mereka rusak parah, dan melepaskan gas-gas beracun. Di mana gas-gas beracun ini menyebar, dan membuat DNA manusia, serangga, dan tanaman menjadi satu. Itulah mengapa, makhluk di tempat ini terbentuk dari gabungan pohon, dan juga serangga, karena entitas di tempat tersebut, mempunyai DNA yang sama. Dan ilmuwan memberitahu proses ini akan terjadi, setelah 5 hari terinfeksi oleh udara di tempat itu. Setelah melihat rekaman tersebut, Luna dan Anoy menemukan sebuah komputer, dan saat Anoy menghidupkannya, ternyata komputer ini bukan punya militer, melainkan punya perusahaan biokimia, yang bernama Dark Lake. Dari situlah, Anoy mengetahui, kalau ia dan Luna bukan bekerja untuk militer, melainkan untuk perusahaan tersebut. Di mana perusahaan tersebut, sengaja tidak menghancurkan tempat ini, agar mereka bisa mengambil zat sampel dari tempat ini, untuk dikembangkan menjadi serum prajurit super. Selain itu, Anoy juga menemukan protokol kuda liar, yang ternyata adalah bom atom yang siap diledakkan kapan saja, untuk menghancurkan tempat ini, jika tempat ini sudah terbongkar ke publik. Gak cuma itu, bom itu pun masih aktif dan terhubung dengan semua satelit di tempat tersebut. Yang artinya, jika semua pemancar di tebing dihancurkan, maka protokol kuda liar pun otomatis aktif, dan menghancurkan tempat itu. Setelah mengetahui hal tersebut, keduanya pun memutuskan untuk keluar dari bunker. Tapi sebelum itu, keduanya pun menyadari kalau dalam waktu 5 hari lagi, mereka akan terinfeksi virus tersebut. Apabila mulai ada gejala itu, maka mereka memutuskan untuk bundir. Setelah keluar dari bunker, tiba-tiba Luna terkena jebakan. Luna pun diseret oleh makhluk penunggang kuda, sedangkan Anoy mengejarnya dari belakang. Namun karena kuda berlari sangat cepat, Anoy pun ketinggalan sangat jauh. Meskipun begitu, Anoy menemukan tempat berhenti makhluk tersebut, yang ternyata berada di bawah pangkalan rudal. Singkat cerita,
Luna disandra oleh makhluk itu di sebuah ruangan. Di sana Luna nekat melawan makhluk itu, karena ia mempunyai kemampuan bela diri. Namun sayang, karena makhluk itu terlalu kuat, Luna pun dibuat kewalahan. Saat Luna terpojok, tiba-tiba Anoi datang dengan menembaki makhluk tersebut. Setelah itu keduanya bergegas keluar. Di tengah jalan, mereka dikejutkan dengan sekumpulan makhluk hidup, yang sudah menyatu dengan tumbuhan merambat. Karena tidak ada jalan lain, keduanya pun terpaksa melewati jembatan tersebut. Tapi ketika mereka hampir keluar, Luna pun menginjak salah satu tanaman merambat tersebut, sehingga mayat di tumbuhan itu pun mulai terbangun. Untungnya, Luna berhasil membakar tumbuhan tersebut, sehingga mereka berhasil selamat dari jeratan tumbuhan tersebut. Keduanya kemudian pergi ke aula gedung, dan menemukan mobil jeep tua, yang mempunyai daya derek sangat kuat. Anoi pun memutuskan untuk menggunakan mobil tua ini, untuk menaiki atas tebing. Keduanya kemudian pergi dari pangkalan, dan mencari tali penyeberang yang terputus. Setelah ketemu, Anoi bertugas mengaitkan talinya ke mesin derek, sedangkan Luna melawan para makhluk yang mulai berdatangan. Setelah tali terpasang, keduanya pun mulai naik ke jeep, dan mulai naik ke atas. Namun keduanya harus berhadapan dengan makhluk-makhluk yang terus berdatangan. Setelah sudah dekat dengan mulut tebing, Anoi kemudian sengaja membocorkan tangki bensin cadangan, yang kemudian ia lemparkan api, untuk menjatuhkan para makhluk itu. Setelah itu, keduanya memutuskan talinya, sehingga tidak ada lagi makhluk yang menaiki tali itu. Setelah naik ke atas menara dan mengobati luka-lukanya, Luna mengajak kabur Anoi ke Perancis, karena di sana Luna menemukan tempat yang sangat aman untuk ditinggali. Namun Anoi menolak, karena ia berencana menghancurkan tempat ini, agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Menyadari ide Anoi ada benarnya, Luna pun setuju untuk membantunya. Setelah kembali ke menaranya, Anoi pun membuat laporan tugasnya dan mengirimnya ke pusat. Namun kali ini, laporan itu langsung terhubung ke Maipah, yang sudah mengetahui kalau ia dan Luna turun ke dasar jurang. Karena tidak ingin tempat tersebut diketahui publik, Maipah pun menyuruh Anoi untuk membunuh Luna. Ia pun menyetujuinya, walaupun sebenarnya Anoi punya rencana lain untuk membalas perbuatan Maipah. Consider it done. Menyadari Luna dan Anoi mempunyai rencana lain, Maipah pun menghubungi pasukan khusus untuk mengawal dirinya ke menara tersebut. Keesokan harinya, Anoi serta Luna mulai memasang bahan peledak di setiap alat pemancar satelit, dengan niatan mengaktifkan protokol kuda liar. Begitu semua bom terpasang, tiba-tiba mereka melihat Maipah yang datang menggunakan helikopter. Tanpa pikir panjang, Luna dan Anoi pun lari secepat mungkin. Sedangkan Maipah, yang tak tahu di setiap pemancar terdapat bom, malah mendarat di menara milik Anoi. Maipah kemudian mengaktifkan drone pengintai dari jurang, guna membunuh Anoi juga Luna. Karena keduanya seorang ahli dalam menembak, drone-drone itu pun berhasil disingkirkan. Ketika Luna dan juga Anoi berada di jarak 3 km dari menara berada, keduanya langsung meledakkan bom itu dengan cara menembaknya dengan sniper. Ledakan tersebut langsung mengaktifkan protokol kuda liar yang bakal meledak dalam waktu 2 menit lagi. Mengetahui hal itu, Maipah pun meminta pasukannya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dan begitu mereka lepas landas, bom atom yang berada di jurang pun meledak.
Meski helikopter mereka sudah terbang tinggi, namun ledakan yang dihasilkan sangatlah dahsyat, sehingga helikopter hilang kendali, dan berakhir jatuh ke dalam jurang. Sementara itu Hanoi juga terkena hembusan ledakan, dan ia pun terhempas ke sungai yang dalam. Alhasil, ia pun berakhir tenggelam. Sedangkan Luna, memutuskan mengurung diri di gua selama 5 hari, untuk mengetahui, apakah dirinya terinfeksi gas beracun dari dalam jurang. Namun setelah 5 hari, Luna pun baik-baik saja, yang artinya, dia aman dari infeksi. Beberapa hari kemudian, Luna tiba di sebuah wilayah di Prancis, sambil menunggu kedatangan Hanoi. Namun sampai saat ini, Hanoi belum juga datang menemuinya. Disitulah Luna yakin, kalau Hanoi tidak selamat dari ledakan itu. Luna kemudian membuka surat dari Hanoi, yang tentu saja membuat Luna menangis. Singkat cerita, setelah 1 bulan, kini Luna bekerja sebagai pelayan, di sebuah restoran di Prancis. Ketika Luna sedang melayani pelanggan, ia dikejutkan dengan kedatangan Hanoi, yang ternyata belum mati. Alhasil, mereka pun memutuskan hidup bersama sampai tua di kota ini. Dan film pun berakhir. Oke bre, itulah alur cerita film The Georgie. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Mohon maaf jika Mimin ada salah penyampaian. Sampai jumpa di film selanjutnya. Makasih and bye-bye.